Dua Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saling sindir secara terbuka. Awalnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang belum mengoptimalkan alokasi anggaran pembelian kapal. Menkyu bilang, menerima aduan dari pengusaha industri kapal dan galangan kapal dalam negeri yang sampai saat ini belum mendapatkan pesanan dari KKP. Padahal, kata Purbaya, tambahan anggaran yang diminta oleh KKP ke Kementerian Keuangan sudah disetujui dan cair. Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Kan Anda yang masuk akal. Uangnya belum keluar. Ordernya nggak ada. Ini apa-apaan? Ini mungkin kalian kurang aktif apa gimana nih? Kenapa KKP belum ada order di sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya bisa saya anggaran kok. Rugi saya, Pak. Utang bisa disalokasi nggak dipakai. Terus kalau depan presiden selalu bilang ada. Kalau saya lihat kondisi galangan kapal domestik mungkin 1/10 ya, mungkin lebih sedikit lagi. Alahannya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin segala macam. Kan bisa datang ke saya kalau itu, saya nolin aja. Kalau perlu saya subsidi kalau memang. Tidak lama kritik Purbaya langsung dibalas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono lewat media sosial. Yang terhormat Menteri Keuangan, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener nggak tuh uang kapal sudah dikucurkan? Tanggapan dari Sakti ini kembali direspons Purbaya. Dia bilang ucapannya mengenai tidak ada pesanan kapal KKP, ia simpulkan dari pengecekan yang ia lakukan di galangan kapal. Saya nggak tahu kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum, berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin tahun kapan saya nggak tahu. Ya udah nanti yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Kan sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi pinjamannya nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja. Anggaran yang diturunkan berapa Pak? Saya nggak tahu, angkanya berubah-ubah terus. Nah, yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah. Dua menteri saling sindir secara terbuka di depan publik menimbulkan pertanyaan soal koordinasi antar kementerian dan juga soliditas Kabinet Merah Putih. Tim Liputan, Kompas TV. Dua menteri saling sindir. Kita akan bahas bersama politisi Partai Golkar Ahmad Irawan dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam, Irawan. Malam. Toto, malam. Malam Mas Robi, malam Ya. Mas Irawan. Halo Mas, malam. Saya ke Anda dulu, Irawan. Kalau melihat apa yang kita saksikan tadi, ini lebih kepada saling kritik, saling mengoreksi, atau jangan-jangan ada ketidakcocokan antar menteri. Anda sebagai partai pendukung Pak Prabowo dan Gibran, terutama juga yang ada di kabinet, bagaimana melihat ini? Kalau saya sih melihatnya bahwa ini kan berangkat dari Pak Purbaya mengecek di lapangan gitu, dan kemudian direspon oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Trenggono. Jadi sebenarnya ini bukan persoalan soliditas. Ada 3 hal setidaknya memang yang mungkin bagi media ini menarik. Yang pertama tadi itu kaitannya dengan persoalan komunikasi dan koordinasi tadi. Jadi bukan persoalan soliditas kabinet. Yang kedua adalah persoalan etika tadi, artinya kritik yang disampaikan di depan publik atau dalam forum itu tadi, atau Pak Trenggononya kemudian merasa tersinggung lah ya, merasa tersinggung, disentil. Yang ketiga itu adalah kaitannya dengan kewenangan itu sendiri. Dan memang kalau ya saya sih memperhatikan ya yang dilakukan oleh Pak Purbaya memang kadangkala seringkali menyederhanakan persoalan atau kemudian menyerempet kementerian lain. Gitu. Dengan kata lain Anda lebih melihat gaya komunikasinya Pak Purbaya ini yang harusnya jangan seperti ini, begitu? Ya, saya sih menilai begitu. Dalam perspektif saya,
Pak Purbaya mestinya tidak seperti itu. Harusnya kan bisa dilakukan pengecekan. Ya, apalagi apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan sumber pendanaan dari pengadaan kapal tersebut berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri. Ya. Setahu saya bahwa kaitannya dengan hibah atau pinjaman tersebut itu kan baru tuh. Kalau dikaitkan dengan kunjungan presiden ke Inggris dan kemudian pinjaman itu dari Inggris. Ya. Seharusnya pinjaman tersebut, dana hibah tersebut karena masuk dalam mekanisme APBN harusnya ada persetujuan terlebih dahulu dari DPR terkait dengan pinjaman dana hibah tersebut, dan kemudian Kementerian Kelautan setelah disetujui Kementerian Kelautan secara teknis melakukan eksekusi terhadap program. Jadi memang proses pengecekan yang dilakukan oleh Pak Purbaya memang termasuk relatif sangat cepat. Oh, berarti sebenarnya ada manfaatnya pengecekan itu, cuman cara komunikasinya yang anda soroti ya soal. Iya, harusnya kan bisa diselesaikan dalam rapat kabinet atau koordinasi komunikasi lintas kementerian. Ini yang akan saya tanyakan ke Mas Toto. Mas Toto, seharusnya diselesaikan di internal kabinet. Nah, kalau sudah ada di ruang publik yang muncul akhirnya persepsi publik adalah ini ada friksi, ini ada ketidaksolidan antar menteri. Perlu nggak Presiden sebenarnya menengahi atau berbicara untuk menengahi masalah-masalah seperti ini? Nggak perlu, Presiden itu fungsinya bukan, itu sebenarnya tugas dari Mensescap ya kalau bicara secara organisasi. Tapi yang ingin saya sampaikan ada beberapa poin lah. Yang pertama, ini kan sebenarnya satu contoh saja loh, asumsi bahwa manajemen organisasi yang jumlahnya lebih besar, yang isinya lebih banyak orang, itu lebih punya potensial konflik. Dan itu yang dari awal kan dikritik dengan Pak Prabowo yang menempatkan jumlah menteri terbanyak sepanjang sejarah setelah zaman Bung Karno. Potensi konflik ini akan lebih mungkin terjadi, entah menteri partai. Ini untungnya tidak menteri partai ya. Kalau antar menteri partai, nanti isunya akan lebih ramai lagi. Oh, antar partai gontok-gontokan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang khusus berbicara mengenai Pak Purbaya dengan Mas Trenggono, terutama terkait Pak Purbaya ya, sisi positifnya kita harus akui lah, gaya komunikasinya ini membuat orang tertarik karena ceplas-ceplos, koboi, tidak normatif, dan orang cenderung ingin kemudian mendengarkan. Gaya selepetannya itu membuat orang ingin tahu gitu ya apa yang sedang dilakukan oleh para menteri. Tapi di sisi lain seringkali kalau saya lihat bukan gaya komunikasinya, tidak diikuti oleh substansi yang benar sehingga lebih banyak menimbulkan polemik. Ini bukan pertama kalinya loh, akhirnya dikritik kembali oleh yang diselepet oleh Pak Purbaya akhirnya meminta maaf lewat media juga. Contoh lain misalnya perdebatan dengan beberapa kepala daerah, termasuk dengan Deddy Mulyadi, yang dianggap ada uang didapatkan di bank. Ternyata perbedaannya adalah kacamata bahwa didapatkan di bank ini bukan berarti kemudian di deposito saja, tapi juga di giro operasional, yang itu lumrah dijalankan oleh kepala daerah dalam konteks menjalankan pemerintahan. Jadi poin saya, Pak Purbaya, banyak sekali masyarakat yang senang dengan gaya komunikasi Anda yang ceplas-ceplos. Mungkin orang suka dengan gebrakan-gebrakan Anda, tapi hati-hati loh. Peran dari Menteri Keuangan itu harusnya lebih berhati-hati ketika kemudian mengeluarkan sebuah statement. Karena ini terkait dengan semua kementerian. Contoh, jangan banyak bikin janji juga. Misalnya dengan mudah mengatakan, nanti gampang 6% pertumbuhan ekonomi. Itu akan efeknya gede. Pengusaha, market, masyarakat berhitung didasarkan pada keyakinan menteri. Ketika tidak tercapai, efeknya bukan sekedar janji pacar kepada pacarnya untuk kemudian tidak terrealisasi. Ini efeknya kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, misalnya ketika kita tahu ada offside, misalnya ketika ada kritik dari Citigroup, ekonomi Citigroup, Pak Purbaya misalnya mengatakan dia baru master, saya PhD. Itu menurut saya bukan sebuah etika yang baik dari seorang menteri keuangan. Terlepas ada sisi positif yang harus diakui muncul dari sosok Pak Purbaya dengan gebrakannya. Yang ketiga ada hal yang substantif ini, Mas Radi. Kenapa sih perdebatan ini seringkali terjadi? Misalnya antara menteri keuangan dengan kepala daerah, menteri dengan menteri saat ini. Pertanyaan mendasarnya kalau kita lihat ya, termasuk dalam konteks BPJS, dana yang diendapkan. Pertanyaannya adalah ketika Pak Purbaya terus-menerus mengatakan uang saya banyak. Nah, ini sebenarnya pemerintah punya uang. Uangnya kan bukan punya Pak Purbaya gitu ya, tapi punya negara. APBN itu sedang ada problem cash flow atau enggak sih? Sehingga kemudian muncul masalah-masalah ini. Jadi itu juga bagian dari jangan terlalu cepat untuk mengatakan uang saya banyak. Karena pada titik itu ekspektasi dari publik terkait terlaksananya program, tidak dipotongnya program-program demi program pemerintah yang lain,
itu pasti akan muncul. Sementara faktanya yang sekarang sedang terjadi adalah sebaliknya. Oke, ya Pak Purbaya tuh sering bilang ya, rugi dong gue kalau ngomong soal keuangan. Ya. Ini memang gayanya yang sering kali dilontarkan di depan publik. Tapi begini, saya akan bertanya juga ke Bung Irawan. Pak Purbaya ini disukai publik ya, meskipun ceplas-ceplos, kadang-kadang gayanya koboi seperti Mas Toto bilang tadi. Tapi publik menyukai ini karena kadang-kadang ya to the point. Meskipun tadi Mas Toto bilang secara substansi harus lebih ditelaah lagi apakah sudah tepat berbicara seperti itu atau tidak. Nah, tapi dari sini bisa terlihat bahwa publik berada di barisannya Pak Purbaya karena ya kita tidak bisa menafikan bahwa publik agak a priori terhadap partai politik. Nah, apa yang harusnya bisa dilakukan partai politik, terutama menteri-menteri yang berasal dari partai politik? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam Total bersama kami. Menkyu versus Menteri KKP yang saling sindir, tapi sepertinya sudah selesai ya, karena terakhir saya lihat media sosialnya Pak Trenggono ini sudah bilang that's all folks, back to work katanya. Sudah selesai, ini back to work katanya. Ini karena memang sepertinya ingin saja memberikan reaksi ketika Pak Purbaya menembak menteri-menteri yang dinilainya tidak bisa kooperatif. Tapi itu versinya Pak Purbaya. Tapi begini, tadi saya tanyakan ke Bung Irawan bahwa Purbaya ini disukai oleh publik, disukai oleh netizen lah kalau katakannya di media sosial, karena ya itu tadi, ceplas-ceplos dan sering menyasar menteri-menteri yang berlatar belakang partai politik. Anda kan juga kan dari partai politik, dan Partai Golkar punya beberapa menteri di kabinet. Yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin partai perbaiki ketika publik lebih memilih sosok Purbaya dibandingkan partai politik? Kami tentu juga senang mendengar kalau Pak Purbaya kemudian disenangi oleh publik gitu. Bagi kami tidak ada perbedaan antara menteri dari partai atau menteri dari partai. Yang ada menteri dari kabinet Merah Putih. Tetapi yang perlu jadi introspeksi dan kemudian juga ini masukan buat Pak Purbaya itu adalah bahwa tidak cukup kemudian pernyataan-pernyataannya itu disenangi oleh publik, tetapi juga dia harus correctness gitu. Jadi yang disampaikan juga harus benar gitu. Harus benar dan kemudian juga ikut menjaga tadi termasuk soliditas kabinet, etika pemerintahan, terus kemudian prosedur, supaya secara substansi yang disampaikan ke publik itu benar gitu, supaya kemudian publik dalam menerima pesan itu juga bisa memahami gitu apa yang kemudian yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi tidak terjadi saling menyalahkan antar menteri-menteri yang ada di dalam kabinet. Oleh karena itu penting untuk kembali mengingatkan Pak Purbaya, jangan menyederhanakan persoalan, optimisme itu penting, tetapi kemudian harus data-datanya harus correctness. Gitu. Oke, tadi juga sempat disinggung oleh Mas Toto soal substansi yang disampaikan juga jangan melenceng ini gitu ya. Ini kadang-kadang memang agak nggak nyambung ketika ada kritik yang disampaikan atau selepetan tadi ya bahasanya Mas Toto, selepetan disampaikan kepada menteri tertentu, tapi ternyata salah sasaran. Ya dulu ada kalau kita ingat tuh almarhum Pak Rizal Ramli, kepret ya. Kepret. Ini Raja Wali Kepret. Raja Wali Kepret. Nah, oke. Sekarang kita beranjak ke gaya komunikasi. Kalau memang ini kan sudah khasnya Pak Purbaya begitu, Mas Soto, gaya komunikasinya begitu. Ya. Nah, dan publik suka itu yang sekarang sedang digarisbawahi. Jadi itu tadi, kalau meskipun publik suka harus ada substansi yang diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya dan menengahi jembatan komunikasi dengan menteri-menteri lainnya, terutama yang berlatar belakang partai politik? Ketika Pak Purbaya sadar bahwa dia adalah saat ini superstar, orang ingin mendengarkan, pendukungnya banyak, netizen akan membicarakan, seharusnya itu dianggap oleh Pak Purbaya sebagai beban bahwa dia harus lebih korek untuk kemudian menyampaikan sesuatu. Jadi dalam konteks ini saya tidak mengkritik sama sekali gaya komunikasi Pak Purbaya. Itu menjadi secercah atau oase ketika orang bosen. Kalau yang namanya menteri, pejabat, elit itu ngomongnya ada bahwasannya, normatif, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan lain-lain. Orang kemudian ingin menjadi terlibat karena jaraknya kemudian menjadi terasa lebih kecil gitu ya. Dalam konteks ini menurut saya itu hal yang baik. Tapi ketika tidak diiringi oleh correctness tadi, yang terjadi adalah kekisruhan, polemik, bukan dalam konteks orang kemudian membahas substansinya, tapi ngebelain Pak Purbaya saja.
Sehingga kemudian orang akhirnya membenci siapapun yang terlibat dalam pro dan kontra dengan Pak Purbaya, karena faktanya memang beberapa kali Pak Purbaya tidak menempatkan correctness itu. Nah, ini yang juga menurut saya tadi di poin ketiga ya, sebetulnya ada hal yang mendasar sekali Mas Radi. Kenapa sih perdebatan ini terjadi? Tadi Pak Purbaya dengan kepala daerah, lalu kemudian kisru BPJS, lalu kemudian terkait dengan sekarang misalnya dengan KKP. Pertanyaannya sebenarnya duitnya beneran banyak gak sih? Seperti kata Pak Purbaya, kalau duitnya banyak, harusnya nggak seperti ini. Saya yakin menteri-menteri juga senang kalau duitnya banyak beneran, mereka eksekusi akan cepat. Tapi ketika kemudian duit dan cash flow-nya, saya berikan satu contoh ya. Ketika kita berbicara mengenai Pak Purbaya mengatakan duitnya banyak, rata-rata dari Pemda, atau minimal saya udah mendengar langsung Pemda Jawa Barat misalnya mengatakan masih ada hutang 1 triliun lebih, sekitar 1,5 triliun kalau saya nggak salah, dari 2 tahun pemerintahan. Di 2024 dan 2025 yang memang berasal dari pemerintah pusat, dari DBH terutama ya, dana bagi hasil. Nah, itu yang menurut saya Pak Purbaya juga, kalau Anda sudah dilihat netizen jujur, Pak Purbaya juga harus berani jujur bagaimana kondisi keuangan kita sepenuhnya. Jangan setiap rapat dikatakan uangnya ada, tapi pada akhirnya kita melihat seakan-akan ada perebutan antara anggaran pos pendidikan dengan MBG, antara anggaran kesehatan dengan MBG, dan lain-lain. Kalau Pak Purbaya berani jujur bahkan termasuk memberikan feedback yang baik kepada Pak Presiden, menurut saya itu baru luar biasa. Terakhir saya ke Bung Irawan. Kalau di DPR juga kan punya punya fungsi budget ya, sama-sama membicarakan ini dengan pemerintah begitu. Selama ini dengan diskusinya DPR dengan pemerintah, mengingat tadi kata Mas Toto, uangnya ada. Kalau Anda di DPR melihat sebenarnya uang anggaran ini ada nggak sih untuk kementerian? Ya pasti ada lah, anggarannya ada. Anggarannya memang ada, cuma kan memang ada proses realokasi. Memang besar begitu, seperti yang dibilang Pak Purbaya. Besar ukurannya, Pak? Ya, anggaran kan Pak Purbaya, uang kita banyak gitu, Nah, ini memang ada anggarannya untuk kementerian-kementerian ini. Ya memang ada. Dan sebenarnya beberapa bulan lalu kan kami telah menetapkan APBN, masing-masing kementerian kan telah mendapatkan alokasi anggarannya, itu ada gitu loh. Tetapi dalam konteks yang diperdebatkan Pak Purbaya dengan Pak Trenggono itu adalah kaitannya dengan hibah atau pinjaman luar negeri itu. Nah, dari sisi teknis sebenarnya, dari teknis penganggaran, uang itu belum ada di Kementerian Keuangan. Belum ada. Karena itu kan pinjaman hibah yang semestinya ini berbeda dengan yang semestinya secara teknis itu harus disetujui dulu oleh DPR. Jadi memang dalam konteks ini bukan saya membela Pak Trenggononya, tetapi sistem itu menjelaskannya seperti itu. Harusnya disetujui dulu DPR pinjaman hibah itu. Jadi bahan evaluasi sepertinya ya untuk Pak Purbaya jika memang menyaksikan tayangan ini. Semoga kedepannya komunikasi yang terbangun dengan berbagai menteri juga. Mas Radi, 10 detik aja. Silakan, singkat saja Mas Toto. Simpel aja, menurut saya kalau teman-teman menteri lain, termasuk Menteri Parpol merasa kemudian kok panggungnya sepertinya diambil oleh Pak Purbaya sehingga jadi pemilik kebenaran, ya sudah pelajari cara berkomunikasinya, jangan normatif lagi. Ceplas-ceplos juga, cowboy juga, dengan lebih kadar correctness yang lebih tinggi, menurut saya akan menjadi menarik kok untuk tontonan buat publik. Dibandingkan 10 detik juga. Di ruang cowboy dibalas cowboy lah ya. Jadi sekali lagi saya bilang, ini tidak ada menteri parpol, menteri non-parpol, menteri kabinet merah putih yang itu koordinasi, komunikasi di dalam itu diperbaiki. Makasih banyak Bung Irawan dan Mas Toto telah berbincang malam hari ini. Sampai Indonesia Malam, kita ketemu lain waktu. Selamat malam. Makasih Mas Irawan. Halo Mas.